terpenjara dengan itu semua. Kenapa? Karena dunia memberikan bahwa itu kewajaran. Dari paparan slow living itu digambarkan begini. Sebetulnya hidup manusia itu yang mempersulit adalah kita sendirinya. Itu betul. Contoh, dia memberi contoh. Sebetulnya kita makan cukup kan? Hanya untuk makan, untuk kita hidup cukup. Tapi yang mempersulit kita, handphone itu kenapa kita harus nyicil sampai 25 juta sampai setahun? Handphone sekarang berapa sih? 25 juta? Oh, enggak pernah punya handphone rebut Semarang, semuanya holy and kudus. Ya, semua pakai batu ya. Berapa juta? 25-30 juta ya. Dicicil 12 kali. Kita belum selesai nyicil, keluar yang baru. Betul? Betul? Rasanya kita rugi menyicil itu. Setelah kita selesai nyicil, jual lagi, cicil yang baru. Dan itu menyiksa kita. Mobil pun sama. Motor pun sama. Laptop pun sama. Semua begitu. Ya apa enggak ya? Padahal enggak ada gunanya itu. Pakai HP yang harganya 5-4 juta, sama. Naik motor, naik mobil dari tempat A ke tempat B. Tetap jalan di darat toh. Mobil yang 600 juta, 1M, 2M, sama enggak? Kita yang mempersulit, karena produksinya sudah lama. Dunia bisnis tidak bodoh. 5 tahun mobilmu pasti rusak. Masuk ke kepala kita. Namanya laki-laki, mumpung didukung. 5 tahun rusak. Mesti ngomong sama istrinya, ganti. Menyiksa siapa? Kita menyiksa sendiri. Tapi orang gak bisa terpenjara dengan itu semua. Kenapa? Karena dunia memberikan bahwa itu kewajaran. Dan slow living itu memotong rantai itu. Itu bagus. Tapi ada satu hal yang saya tidak suka. Slow living itu membuat seseorang takutnya kalau mereka tidak benar-benar memahami. Dia terjebak di dalam kemalasan. Pada pilar gereja kita jelas, tanggung jawab hidup. Berjuanglah yang terbaik, lakukan yang terbaik, do your best sampai di titik akhirmu. Tadi poinnya betul, tanggalkan itu semua, kurangi. Jangan, tak usah, tak perlu, masih bisa, oke. Berjuanglah untuk hidup lebih bijaksana. Tapi ada satu hal yang saya mau katakan, berjuanglah untuk engkau bertanggung jawab hidup. Karena itu poin penting dalam hidup seorang manusia. Kalau kamu tidak mengusahakan yang terbaik, kamu berdosa di hadapan Allah. Sama dengan ketika kita di dalam pengujian hidup kita. Itu pengujian enggak? Pengujian. Keinginan diri untuk membeli sesuatu yang seharusnya tidak usah dibeli. Keinginan diri untuk memiliki sesuatu yang seharusnya tidak perlu dimiliki. Itu ujian iman juga. Karaktermu, bagaimana kau memegang uangmu, memanage uangmu, memanage keinginan dirimu, kedaginganmu dengan hal-hal yang kau nikmati di matamu itu. Anda sampai di sini mengikuti? Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Maka makna dari pengujian itu adalah kualitasmu. Apakah kau mengasihi Tuhan karena Dia Allah atau karena hanya Dia sang sumber berkatmu? Karena menurut saya pribadi banyak orang setia selama dia diberkati Tuhan. Karena saya lihat banyak orang taat selama hidupnya masih nyaman. Banyak orang boleh saya katakan setia dan taat selama Tuhan masih menuruti kehendak pribadinya. Tapi iman-iman seperti ini rapuh, saudaraku. Dan iman seperti ini belum dewasa. Maka pastikan kualitas imanmu teruji dengan baik.